Sebuah teriakan putus asa dari seorang office boy lusuh menggema di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit. Di hadapannya, berdiri seorang CEO wanita yang nyawanya hanya berjarak satu tegukan dari maut yang tersembunyi dalam segelas jus alpukat. Siapa sangka, di balik kemewahan dan senyum manis orang terdekatnya, sebuah konspirasi mematikan telah dirancang dengan begitu sempurna. Pengkhianatan datang dari orang yang ia sebut suami, bersekongkol dengan wanita simpanannya demi merebut harta dan tahta. Siapakah dalang sebenarnya di balik semua ini? Dan mampukah seorang pemuda tak terlihat, yang setiap hari hanya dianggap sebagai bayangan, menghentikan takdir mengerikan yang sudah digariskan? Teman-teman semua, sebelum kita bongkar lapisan pengkhianatan yang keji ini, dukung terus channel Ken Arok Productions dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Beritahu saya juga, teman-teman sedang menyimak cerita ini dari kota mana saja? Silakan absen di kolom komentar ya. Saya doakan, bagi kalian semua yang sudah menekan tombol subscribe, semoga hidupnya selalu dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang tak ternilai, kebahagiaan yang tiada henti, dan keberkahan di setiap langkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan semesta alam, doa-doa baik kita akan terkabul. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di lantai 72 Prameswari Tower, udara seolah lebih tipis dan waktu berjalan lebih cepat. Disinilah singgasana Kirana Prameswari berada. Dari balik meja kaca yang dingin dan luas, ia memimpin sebuah imperium bisnis yang ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Para pesaing menjulukinya, wanita bertangan besi, sementara para bawahannya mengenalnya sebagai sosok dengan tatapan setajam elang, yang mampu melihat kebohongan sekecil apapun dalam laporan keuangan. Kirana adalah definisi dari kekuatan dan kesuksesan. Namun, di balik semua kemegahan itu, di dalam ruangan yang sunyi dan terlalu besar untuk satu orang, seringkali bersemayam rasa sepi yang dingin. Satu-satunya pelabuhan hatinya adalah Adnan, suaminya. Seorang pria dengan senyum hangat dan pesona yang mampu mencairkan kekakuan dunia korporat yang membelenggunya. Bagi Kirana, Adnan adalah penyeimbang, satu-satunya orang di dunia yang ia percayai sepenuhnya. Namun, jauh di bawah sana, di lantai dasar yang menjadi pijakan bagi semua kemegahan itu, ada sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang diisi oleh derap langkah terburu-buru, aroma kopi dari kafe lobi, dan kilau lantai marmer yang tak pernah boleh kusam. Di dunialah ini Rio menjalani hidupnya. Seorang pemuda berusia 17 tahun, kurus, dengan tatapan mata yang selalu waspada. Sebagai seorang office boy, ia adalah bagian dari pemandangan, sosok yang ada namun seringkali tak terlihat. Ia terbiasa bergerak seperti bayangan di antara para eksekutif berjas mahal, membersihkan noda yang mereka tinggalkan, mengantar dokumen yang menentukan nasib jutaan dolar, namun dirinya sendiri tetap anonim. Sejak kedua orang tuanya tiada, Rio berpegang teguh pada satu nasihat almarhum ayahnya. Nak, orang besar seringkali buta dengan hal-hal kecil di sekitarnya. Maka dari itu, lihatlah dengan matamu, tapi pahami dengan hatimu. Nasihat itu membentuknya menjadi seorang pengamat yang ulung, menangkap detail-detail yang luput dari perhatian orang lain. Dua dunia, dua takdir yang berjalan di jalurnya masing-masing. Yang satu di puncak kuasa, yang satu di dasar hierarki. Mereka belum tahu bahwa benang takdir yang tipis namun kuat akan segera mengikat mereka dalam sebuah drama pengkhianatan, hidup, dan mati. Sore itu, langit Jakarta mulai meredup, menyaput gedung-gedung tinggi dengan selubung jingga. Di lounge eksekutif Prameswari Tower, suasana terasa tenang dan eksklusif. Sofa-sofa kulit yang empuk tertata rapi, aroma kopi premium menguar lembut, dan alunan musik instrumental yang samar menciptakan sebuah sangkar emas bagi para penghuninya. Disinilah para petinggi beristirahat sejenak dari medan perang bisnis. Dan disinilah Rio sedang bertugas, memastikan setiap meja berkilau tanpa noda dan setiap cangkir teh tersusun sempurna. Ia bergerak nyaris tanpa suara, bagian dari dekorasi yang hidup, sosok yang terlatih untuk tidak mendengar atau melihat apa yang tidak seharusnya. Namun hari itu, takdir menuliskan skenario lain untuknya. Pintu lounge yang berat bergeser pelan. Masuklah Pak Adnan, suami Ibu Kirana, dengan langkahnya yang penuh percaya diri. Namun ia tidak sendiri.
Di sampingnya, berjalan seorang wanita muda yang kecantikannya begitu memukau, terbalut gaun elegan yang harganya mungkin setara dengan gaji Rio selama setahun. Rio mengenali wanita itu dari majalah-majalah yang sering ia rapikan, Livia, seorang sosialita yang sedang naik daun. Mereka memilih sofa di sudut paling terpencil, tempat yang menawarkan privasi maksimal dari tatapan mata-mata lain. Rio, yang kebetulan sedang merapikan rak majalah di dekat pilar tak jauh dari mereka, melanjutkan pekerjaannya dengan kepala tertunduk, berusaha menjadi sekecil mungkin, setidak terlihat mungkin. Awalnya, percakapan mereka hanya terdengar seperti gumaman rendah. Namun, telinga Rio yang terlatih menangkap sebuah nada yang aneh, nada yang tidak biasa ia dengar di antara obrolan para eksekutif. Ini bukan tentang bisnis, bukan tentang saham atau proyek. Ini adalah bisikan yang dipenuhi antisipasi dan bahaya. Sambil berpura-pura mengatur tumpukan koran, Rio menangkap sepenggal kalimat dari Livia, suaranya yang merdu terdengar begitu dingin, semuanya akan berakhir besok. Rio merasakan bulu kuduknya meremang. Kalimat itu, diucapkan di tempat semewah ini, terasa sangat tidak pada tempatnya. Ia memberanikan diri melirik sekilas dari balik rak. Ia melihat Pak Adnan tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Tepat sekali, jawab Adnan, suaranya rendah namun tegas. Dan kita akan memulai segalanya dari awal. Kemudian, mereka saling berpandangan dan berbagi senyum. Dan senyum itulah yang membuat darah Rio serasa membeku di pembuluhnya. Itu bukanlah senyum sepasang kekasih yang sedang merajut asa. Itu adalah senyum licik dua orang konspirator, senyum kemenangan dari dua eksekutor yang misinya hampir selesai. Itu adalah senyum predator yang telah memastikan mangsanya tidak akan bisa lari. Dengan cepat Rio membuang muka, jantungnya berdentum keras di dalam dada. Ia segera menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas keluar dari lounge itu, membawa sebuah rahasia gelap yang terasa membakar benaknya. Ia kini tahu, di balik kemewahan dan senyum menawan itu, sebuah rencana mengerikan sedang disusun. Dan entah bagaimana, ia merasa besok akan menjadi hari yang sangat panjang. Keesokan harinya, Prameswari Tower berdenyut dengan energi seperti biasa. Roda-roda bisnis berputar tanpa henti, rapat-rapat penting digelar, dan ratusan karyawan sibuk mengejar tenggat waktu. Di lantai 72, Kirana Prameswari sedang berada di puncak permainannya, memimpin rapat dewan dengan ketegasan yang sudah menjadi ciri khasnya. Tak ada yang tahu, di balik tatapan matanya yang fokus dan suaranya yang berwibawa, sebuah kelelahan yang luar biasa sedang menggerogoti fisiknya. Pukul 3 sore, ketika rapat akhirnya usai, Kirana bersandar di kursinya, memijat pelipisnya yang berdenyut. Ia berhasil memenangkan negosiasi alot, namun kemenangan itu terasa hampa. Ia hanya menginginkan satu hal, ritual sederhananya untuk melepas penat. Ia memanggil Sarah, asistennya, dan memesan menu andalannya, nasi timbel komplit dengan jus alpukat kental, sebuah pelarian singkat dari tekanan dunia korporat. Sementara itu, di lobi, Rio tidak bisa tenang. Semalaman ia tidak bisa tidur, bisikan mengerikan di lounge eksekutif terus terngiang di telinganya. Semuanya akan berakhir besok. Hari ini adalah besok itu. Setiap kali pintu lobi bergeser, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menyibukkan diri, mengelap kaca hingga berkilau, namun matanya tak pernah lepas dari pintu masuk dan meja resepsionis. Firasat buruk itu terasa begitu nyata, seperti awan gelap yang menggelayut tepat di atas kepalanya, siap menumpahkan badai. Ia berdoa dalam hati, semoga apa yang ia dengar hanyalah salah paham, semoga semua ketakutannya tidak berdasar. Namun doanya tidak terkabul. Tepat pukul 3:15, seorang kurir berjaket hijau masuk. Pesanan atas nama Ibu Kirana Prameswari, katanya. Seketika, seluruh tubuh Rio menegang. Dan seolah dipanggil oleh takdir yang kelam, Pak Adnan melangkah masuk ke lobi dari arah yang berbeda. Senyumnya masih sama menawannya, setelan jasnya masih sama rapinya. Wah, pas sekali. Biar saya yang bawa ke atas, ujarnya pada resepsionis, mengambil alih kantong kertas itu dengan begitu alami. Rio menahan napas. Ia melihat Adnan tidak langsung menuju lift. Dengan langkah santai, ia berjalan ke arah pilar marmer besar, titik buta kamera CCTV yang sama seperti yang Rio perhatikan kemarin. Dengan punggung menghadap keramaian, Adnan membuka kantong kertas itu.
Rio, dari posisinya di dekat tangga eskalator, memiliki sudut pandang yang sempurna. Ia melihat tangan suci sang suami itu mengeluarkan botol kecil, membukanya, dan dengan ketenangan yang mengerikan, menuangkan isinya ke dalam gelas jus alpukat. Beberapa tetes cairan bening itu lenyap di telan pekatnya jus hijau. Tak ada keraguan, tak ada penyesalan. Hanya sebuah gerakan dingin, efisien, dan mematikan. Setelah selesai, ia menutup kembali gelas itu, memasukkannya ke dalam kantong, dan berjalan menuju lift dengan wajah tanpa dosa. Ritual makan siang Kirana, momen kecil kebahagiaannya, kini telah dinodai oleh racun paling mematikan, pengkhianatan. Dan Rio adalah satu-satunya saksi. Pintu lift eksekutif tertutup dengan desisan pelan, membawa Pak Adnan dan racun di tangannya menuju lantai 72. Di lobi, Rio masih terpaku di tempatnya, seolah kakinya telah dicor ke lantai marmer. Di sekelilingnya, kehidupan terus berjalan normal. Para karyawan berlalu lalang, suara tawa terdengar dari kafe, dan resepsionis menjawab telepon dengan ramah. Namun bagi Rio, seluruh dunia seakan berhenti berputar. Suara-suara itu menjadi dengungan jauh, dan pandangannya menyempit, hanya terfokus pada lift yang baru saja menghilang ke atas. Gambaran mengerikan itu terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Botol vial kecil, tetesan cairan bening, dan senyum tanpa dosa dari seorang calon pembunuh. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Sebuah perang besar berkecamuk di dalam batinnya yang masih begitu muda. Satu suara di kepalanya berbisik penuh ketakutan. Diam, Rio. Kamu hanya seorang office boy. Siapa yang akan percaya padamu? Menuduh suami CEO sama saja dengan bunuh diri. Kamu bisa kehilangan pekerjaanmu, satu-satunya hal yang kamu miliki di dunia ini. Kamu bisa berakhir di jalanan, atau lebih buruk lagi. Pura-pura tidak melihat apa-apa, dan kamu akan selamat. Suara itu begitu masuk akal, begitu menggoda. Ia hanyalah sebutir debu di gedung raksasa ini, siapa dia berani melawan badai? Namun, ada suara lain yang bergema dari lubuk hatinya yang paling dalam. Suara ayahnya, yang meski telah lama tiada, nasihatnya selalu hidup. Benar itu kadang pahit, Rio, tapi salah selamanya akan jadi penyakit. Penyakit. Ya, Rio tahu, jika ia membiarkan Ibu Kirana meminum jus itu, rasa bersalah akan menjadi penyakit yang akan menggerogoti jiwanya seumur hidup. Ia akan selamanya dihantui oleh bayangan seorang wanita yang mati karena kepengecutannya. Ia mungkin akan selamat secara fisik, tapi ia akan mati di dalam. Ia menatap pantulan wajahnya di pilar marmer yang berkilauan. Ia melihat seorang anak laki-laki yang ketakutan, seorang yatim piatu yang sendirian. Tapi ia juga ingin melihat sosok yang dibanggakan oleh orang tuanya di alam sana. Detik-detik terasa seperti jam. Ia tahu, di atas sana, nampan itu mungkin sudah berada di tangan Sarah, sang asisten. Mungkin sebentar lagi, gelas itu akan diletakkan di meja Ibu Kirana. Ketakutan akan kehilangan segalanya masih mencekamnya. Namun ketakutan akan penyesalan seumur hidup ternyata jauh lebih besar. Dengan napas yang tersengal, Rio membuat sebuah keputusan. Ia tidak tahu bagaimana caranya, ia tidak tahu apakah ia akan berhasil, tetapi ia tidak akan diam. Rasa takut itu tidak hilang. Namun kini ada sesuatu yang lebih besar yang mendorongnya, sebuah tekad baja untuk melakukan hal yang benar. Sambil menyeka keringat di telapak tangannya ke seragam kerjanya yang lusuh, Rio berbalik dan berlari menuju lift service. Perang dalam batinnya telah usai, kini perang sesungguhnya baru akan dimulai. Lift service berdenting pelan saat tiba di lantai 72. Pintu terbuka dan Rio melompat keluar, napasnya memburu. Udara di sini terasa berbeda. Koridornya dilapisi karpet tebal yang meredam suara, dindingnya dihiasi karya seni mahal, dan aromanya adalah campuran samar dari parfum dan kertas-kertas penting. Ini adalah pusat kekuasaan, wilayah terlarang bagi staf rendahan sepertinya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang menginjak tanah suci tanpa izin. Matanya liar mencari satu sosok, satu-satunya gerbang terakhir sebelum racun itu sampai ke tujuannya. Sarah, sang asisten pribadi. Dan di sanalah dia. Muncul dari tikungan koridor, berjalan dengan langkah efisien sambil membawa nampan perak. Di atas nampan itu, terhidang menu makan siang yang dipesan Ibu Kirana. Pandangan Rio langsung terkunci pada satu benda.
gelas tinggi berisi jus alpukat berwarna hijau pekat. Gelas itu tampak begitu normal, begitu segar, namun bagi Rio, gelas itu adalah jelmaan maut. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Rio berlari kecil dan menghadang langkah Sarah, membuatnya berhenti dengan kaget. "Mbak Sarah, tunggu," serunya, suaranya sedikit bergetar. Sarah, seorang wanita muda yang selalu tampil sempurna dan profesional, mengerutkan keningnya. Wajahnya yang biasanya ramah kini menunjukkan ekspresi jengkel. "Rio, sedang apa kamu di sini? Kamu tidak seharusnya berada di lantai ini," katanya dengan nada tajam. Matanya melirik seragam lusuh Rio, seolah kehadirannya adalah noda di koridor yang steril itu. "Maaf, Mbak, ini sangat penting," desak Rio. "Saya mohon, Mbak, apapun yang terjadi, jangan berikan jus itu kepada Ibu Kirana. Saya melihat Pak Adnan memasukkan sesuatu ke dalamnya di lobi tadi." Mendengar itu, Sarah terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Tawa yang meremehkan. "Rio, dengar ya," katanya, suaranya kini penuh dengan nada superioritas. "Mungkin kamu sedang lelah atau terlalu banyak nonton film. Pak Adnan itu suami Ibu Kirana. Beliau sangat mencintainya. Mana mungkin melakukan hal sekeji itu? Kamu sadarkan siapa yang sedang kamu tuduh?" Ia menatap Rio dari atas ke bawah. "Saya tidak punya waktu untuk gosip murahan dan hayalanmu. Sekarang lebih baik kamu kembali ke bawah sebelum saya panggil keamanan." Tanpa menunggu jawaban Rio, Sarah melangkah melewatinya, bahunya dengan sengaja menyenggol bahu Rio. Rio hanya bisa terpaku, menatap punggung Sarah yang semakin menjauh. Kata-katanya mental seperti bola yang dilempar ke dinding baja. Ia melihat Sarah berhenti di depan pintu kayu mahoni yang megah, mengetuk pelan, lalu masuk ke dalam. Pintu itu tertutup dengan bunyi klik yang pelan, namun bagi Rio, bunyinya terdengar seperti lonceng kematian. Peringatan pertamanya telah gagal. Dinding hierarki dan ketidakpercayaan terlalu tebal untuk ditembus. Kini, di dalam ruangan itu, Ibu Kirana sedang berhadapan dengan maut yang menyamar sebagai minuman pelepas dahaga, dan ia sama sekali tidak menyadarinya. Pintu kayu mahoni yang kokoh itu, kini terasa seperti sebuah batu nisan. Di baliknya, nasib Ibu Kirana sedang dipertaruhkan, dan Rio berdiri di sini, di koridor yang dingin, sendirian dengan kegagalannya. Rasa putus asa yang pekat menyelimutinya, lebih dingin dari pendingin udara di lantai itu. Ia telah mencoba, ia telah berbicara, namun suaranya yang kecil dan tak berarti tenggelam dalam arogansi dan hierarki kekuasaan. Ia bisa saja berbalik sekarang, menaiki lift service, kembali ke dunianya di lobi, dan melupakan segalanya. Tidak ada yang akan tahu bahwa ia adalah saksi. Tidak ada yang akan menyalahkannya. Ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi bayangan gelas jus hijau itu kembali menghantuinya. Ia bisa membayangkan dengan jelas apa yang terjadi di dalam sana. Ibu Kirana mungkin sedang menyelesaikan satu panggilan telepon terakhir, lalu menghela napas lelah, dan tangannya yang terawat itu terulur untuk meraih gelas dingin tersebut. Embun di sisi gelas, sedotan yang siap digunakan. Satu tegukan. Hanya butuh satu tegukan dan semuanya akan berakhir. Tidak. Hatinya menjerit. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Nasihat ayahnya kembali berbisik, memberinya kekuatan. Kebenaran harus diperjuangkan, bahkan jika ia harus sendirian. Matanya yang panik menyapu koridor, mencari keajaiban, mencari celah sekecil apapun. Pintu terkunci, keamanan tidak akan membiarkannya mendekat, dan berteriak hanya akan membuatnya diseret paksa. Ia butuh sesuatu yang bisa merusak tatanan normal. Sesuatu yang bisa menghentikan waktu sejenak. Sesuatu yang memaksa semua orang, termasuk Ibu Kirana, untuk keluar dari sangkar emas mereka. Dan saat itulah matanya terkunci pada sebuah benda kecil berwarna merah yang menempel di dinding, tak jauh dari pintu pantry eksekutif. Kotak alarm kebakaran. Di atasnya, di langit-langit, sebuah sensor asap kecil berkedip-kedip dengan tenang, seolah tidak menyadari drama yang sedang berlangsung. Sebuah ide gila, nekat, dan sangat berbahaya mulai terbentuk di benaknya. Ini adalah pertaruhan terakhir. Jika gagal, ia bukan hanya akan kehilangan pekerjaan, ia bisa berakhir di penjara karena menyebabkan kepanikan massal. Tapi jika berhasil, ia mungkin punya satu kesempatan lagi.
Satu kesempatan terakhir untuk mencegah tragedi. Tanpa pikir panjang lagi, ia melesat masuk ke dalam pantry eksekutif yang kosong. Matanya langsung menemukan apa yang ia cari. Sebuah tabung pemadam api ringan atau APAR, yang tergantung di dinding untuk keadaan darurat. Inilah keadaan daruratnya. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, ia mengangkat tabung yang terasa berat itu. Keputusasaan telah mendorongnya ke tepi jurang. Dan kini, ia memutuskan untuk melompat, berharap ia bisa terbang. Dengan tabung pemadam di tangannya, Rio melangkah keluar dari pantry. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia bisa merasakannya di tenggorokannya. Wajah-wajah para eksekutif yang meremehkannya, tawa sinis Sarah, dan senyum licik Pak Adnan berkelebat di benaknya. Ini adalah pemberontakannya. Pemberontakan seorang anak tak terlihat melawan dunia mereka yang penuh kepalsuan. Tanpa ragu lagi, ia menarik pin pengaman tabung itu dengan bunyi, klik, yang tajam. Ia mengangkat noselnya, mengarahkannya tepat ke sensor asap yang menempel di langit-langit koridor. Dengan seluruh sisa tenaganya, ia menekan tuasnya. Us! Serbuk kimia putih menyembur keluar dengan tekanan tinggi, menciptakan awan tebal yang langsung menelan sensor asap itu. Untuk 1 detik yang terasa abadi, tidak terjadi apa-apa. Lalu, sebuah bunyi, bip, kecil terdengar dari sensor itu. Hening sesaat, sebelum akhirnya, raungan alarm kebakaran yang memekakan telinga meledak, memecah keheningan agung di lantai 72. Lampu-lampu darurat berwarna merah mulai berkedip-kedip liar, memandikan koridor mewah itu dalam cahaya yang menakutkan. Sebuah suara otomatis yang tenang namun tegas mulai menggema dari pengeras suara. Perhatian! Telah terjadi keadaan darurat. Harap segera meninggalkan ruangan Anda melalui tangga darurat terdekat. Tetap tenang dan jangan panik. Seketika, suasana berubah dari ketertiban menjadi kekacauan total. Pintu-pintu kantor yang tadinya tertutup rapat kini terbuka satu persatu. Para eksekutif yang biasanya tenang dan berwibawa, kini keluar dengan wajah panik dan bingung. Beberapa orang berteriak, bertanya-tanya apa yang terjadi. Kertas-kertas berhamburan dari tangan seseorang. Dunia yang tadinya begitu teratur kini, telah dijungkir-balikan oleh tindakan nekat seorang office boy. Dan rencananya berhasil. Pintu mahoni ruang kerja CEO terbuka dengan kasar. Ibu Kirana muncul, wajahnya bukan menunjukkan kepanikan, melainkan kekesalan seorang pemimpin yang teritorinya diganggu. Di belakangnya, Sarah tampak pucat dan kebingungan. Yang terpenting, mereka berdua keluar dari ruangan itu, meninggalkan nampan makanan dan gelas jus beracun di atas meja. Maut yang sudah diambang pintu itu berhasil ditunda. Rio menjatuhkan tabung pemadam yang kini kosong ke lantai, dengan bunyi dentang yang keras. Di tengah kerumunan yang bergerak panik menuju tangga darurat, ia hanya berdiri diam. Matanya tidak tertuju pada pintu keluar, melainkan terkunci pada satu orang, Ibu Kirana. Ia telah berhasil menciptakan panggungnya. Sekarang, saatnya untuk pertunjukan utamanya. Di tengah lautan manusia yang bergerak panik menuju tangga darurat, Rio menjadi satu-satunya orang yang melawan arus. Ia tidak lari menjauh. Sebaliknya, ia berjalan tegap menerobos kerumunan, matanya terkunci pada Ibu Kirana yang sedang memberi instruksi pada kepala keamanan. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan di dalam air. Inilah kesempatan terakhirnya, tidak akan ia sia-siakan. Namun, sebelum ia berhasil mendekat, 2 petugas keamanan bertubuh kekar langsung menghadangnya. Lengan-lengan kokoh itu mencengkeram bahunya dengan kasar. Anak ini penyebabnya, teriak Sarah dari belakang, menunjuk pada tabung pemadam yang tergeletak di lantai. Dia sudah gila. Rio meronta, namun cengkeraman itu terlalu kuat. Ia melihat Ibu Kirana mulai berbalik untuk mengikuti arus evakuasi. Tidak ada waktu lagi. Dengan sisa napas yang ada di paru-parunya, Rio mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak. Suaranya berhasil menembus deru alarm yang memekakan telinga. Ibu, jangan kembali ke ruangan itu. Minuman di meja ibu ada racunnya. Teriakan itu, penuh dengan keputusasaan dan kejujuran yang mentah, berhasil menghentikan langkah Kirana. Ia berbalik. Seluruh koridor seakan membeku dalam satu momen. Kirana menatap lurus pada office boy yang sedang ditahan itu. Ia melihat wajahnya yang pucat, matanya yang membelalak,
dan getaran di tubuhnya. Itu bukan tatapan seorang pembuat onar. Itu adalah tatapan tulus dari seseorang yang sedang ketakutan setengah mati. Saat itu juga, Kirana teringat akan ucapan Sarah beberapa menit yang lalu, tentang Rio yang mengoceh soal racun. Tiba-tiba, Pak Adnan sudah berada di sisinya, mencoba menarik lengannya. "Sayang, ayo kita pergi. Jangan dengarkan dia, anak ini tidak waras. Gedung ini bisa saja benar-benar terbakar," desaknya. Nada suaranya terdengar panik. Namun bagi Kirana yang instingnya setajam silet, kepanikan itu terasa janggal. Terlalu dibuat-buat. Ia menatap wajah suaminya, lalu kembali menatap mata Rio yang penuh permohonan. Dalam sepersekian detik, di tengah kekacauan itu, Kirana membuat sebuah keputusan yang berlawanan dengan semua protokol dan logika. "Berhenti!" Suaranya menggema, penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Seketika, semua orang di sekitarnya terdiam. Para petugas keamanan membeku. Deru alarm seolah menjadi latar bagi perintahnya. "Lepaskan dia," katanya pada petugas keamanan yang menahan Rio. Lalu, ia menatap tajam pada kepala keamanannya. "Budi, matikan alarmnya. Pastikan tidak ada api. Saya mau semua orang yang ada di sini," ia menunjuk Rio, lalu suaminya, dan juga Sarah, "masuk ke ruangan saya. Sekarang juga." Perintah itu mutlak. Permainan telah berubah. Sang ratu telah mengambil alih papan catur. Ruang kerja Kirana Prameswari yang biasanya menjadi pusat komando yang sibuk, kini berubah menjadi ruang pengadilan yang sunyi dan menyesakan. Pintu tertutup rapat, mengisolasi mereka dari dunia luar. Kirana duduk tegak di kursinya yang besar, wajahnya dingin dan tak terbaca seperti batu pualam. Ia seperti seorang ratu yang sedang mengadili para bawahannya. Di hadapannya, Rio berdiri dengan tubuh sedikit gemetar, sementara Pak Adnan berusaha menampilkan senyum santai, meski matanya bergerak gelisah. Sarah berdiri di sudut, wajahnya masih pucat karena bingung. Di tengah-tengah mereka, di atas meja mahoni yang berkilauan, gelas berisi jus alpukat itu berdiri tegak, menjadi saksi bisu yang dingin. Kirana tidak menatap suaminya. Matanya tertuju lurus pada Rio. "Bicara," katanya, suaranya datar namun mengandung tekanan yang luar biasa. "Jelaskan semuanya dari awal. Jangan ada satu detail pun yang kamu lewatkan." Dengan suara yang bergetar namun jelas, Rio menceritakan segalanya. Ia mulai dari sore kemarin di lounge eksekutif, tentang bisikan antara Pak Adnan dan wanita bernama Livia. Tentang kalimat mengerikan, "Semuanya akan berakhir besok," dan senyum licik yang mereka bagi. Mendengar nama Livia disebut, Kirana sedikit menegang, sebuah detail yang tidak luput dari mata Rio. Kemudian, Rio melanjutkan ceritanya ke kejadian di lobi tadi, menjelaskan dengan detail bagaimana ia melihat Pak Adnan mengeluarkan botol kecil dan menuangkan isinya ke dalam gelas jus. Begitu Rio selesai bicara, Adnan langsung tertawa. Tawa yang dipaksakan. "Sayang, ayolah," katanya sambil melangkah mendekati meja. "Kamu akan percaya dongeng dari seorang bocah yang mungkin sedang berhalusinasi? Ini konyol. Ini adalah fitnah yang keji. Dia pasti suruhan salah satu pesaing kita untuk menghancurkan reputasiku dan merusak rumah tangga kita." Adnan memainkan perannya dengan sangat baik, sebagai suami yang tersakiti dan dituduh secara tidak adil. Kirana mendengarkan pembelaan suaminya tanpa menyela. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Setelah Adnan selesai, Kirana tidak berkata apa-apa. Ia hanya meraih gagang telepon di mejanya dan menekan satu tombol. "Budi," panggilnya pada kepala keamanan. "Tampilkan rekaman CCTV dari lobi, kamera nomor 4 yang mengarah ke pilar utama, di menit 10 hingga 15 yang lalu. Putar di layar utama saya." Seketika, layar besar di dinding di belakang meja Kirana menyala. Ruangan itu menjadi lebih gelap, dan semua mata tertuju pada layar. Awalnya rekaman itu menunjukkan lobi yang sibuk seperti biasa. Lalu, sosok Adnan yang gagah muncul, mengambil kantong makanan. Mereka semua melihatnya berjalan ke sudut pilar. Dan kemudian, rekaman itu, diperbesar oleh Budi, menampilkan dengan kualitas definisi tinggi apa yang Rio ceritakan. Tangan Adnan yang terawat, botol vial yang kecil, dan gerakan cepat saat ia menuangkan cairan maut itu ke dalam minuman istrinya. Rekaman itu terus berputar tanpa suara,
namun kebenarannya berteriak lebih keras dari alarm manapun. Sarah menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri. Wajah Adan berubah seputih kertas. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi horor karena tertangkap basah. Kirana hanya menatap layar, napasnya tertahan. Satu butir air mata akhirnya jatuh dari pelupuk matanya, mengalir perlahan di pipinya yang dingin. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata dari hancurnya sebuah kepercayaan. Video itu adalah bukti tak terbantahkan. Pengkhianatan itu nyata. Rekaman video itu berhenti, membekukan gambar tangan Adnan yang sedang meneteskan racun di layar besar. Gambar itu menjadi hakim sekaligus algojo bagi kebohongannya. Keheningan di dalam ruangan terasa berat, seolah menekan dada setiap orang yang berada di sana. Wajah Adnan yang tadinya seputih kertas kini berubah pias. Kakinya gemetar hebat, hingga ia harus berpegangan pada kursi untuk menopang tubuhnya. Topengnya yang sempurna telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah asli seorang pengkhianat yang pengecut. Kirana perlahan-lahan menurunkan pandangannya dari layar, dan menatap lurus pada pria yang masih berstatus sebagai suaminya itu. Air mata di pipinya sudah mengering, meninggalkan jejak dingin. Suaranya terdengar lagi, bukan lagi datar, tapi bergetar karena amarah dan luka yang ditahan. Kenapa? Satu kata itu, diucapkan dengan nada rendah yang menusuk, lebih tajam dari pisau manapun. Setelah semua yang kita lalui, kenapa, Adnan? Pertanyaan itu meruntuhkan sisa-sisa pertahanan Adnan. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Aku bisa jelaskan, Kirana, isaknya, sebuah pemandangan menyedihkan yang sama sekali tidak mengundang simpati. Ini bukan seperti yang terlihat. Aku dijebak. Kirana hanya menatapnya dengan dingin, memberinya kesempatan untuk menggali kuburnya sendiri lebih dalam. Aku terlilit utang, sayang. Sangat besar. Lanjutnya, memulai rangkaian kebohongannya yang baru. Dan Arman, direktur keuangan kita. Dia tahu kelemahanku. Dia yang datang padaku dengan rencana ini. Adnan mulai menumpahkan segalanya, namun narasinya ia susun seolah-olah dirinyalah korbannya. Ia mengaku bahwa Livia, wanita di lounge itu, adalah adik sepupu Arman yang sengaja digunakan untuk menjeratnya saat ia merasa kesepian karena kesibukan Kirana. Ia mengklaim bahwa Arman adalah otak jenius di balik segalanya. Arman yang merencanakan pembunuhan ini hingga detail terkecil, Arman yang menyediakan sianida cair yang mematikan itu, dan Arman yang terus-menerus menekannya, mengancam akan membongkar utang-utangnya jika ia menolak. Dia bilang ini satu-satunya jalan keluar. Raungnya putus asa. Dia bilang setelah kamu tiada, aku sebagai ahli waris bisa menaikkan jabatannya, dan kita semua akan aman. Aku tidak mau melakukannya, Kirana, sungguh. Tapi aku takut aku lemah. Kirana mendengarkan setiap kata itu tanpa berkedip. Ia melihat suaminya, pria yang pernah ia cintai, kini sedang merangkak di kakinya, bukan dengan penyesalan yang tulus, melainkan dengan kebohongan yang dirancang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak melihat korban yang terperangkap, ia melihat seorang pengecut yang rela menukar nyawa istrinya demi menutupi kesalahannya sendiri. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi baja yang dingin dan keras. Pengakuan itu tidak memberinya kelegaan, justru menyadarkannya bahwa pria yang dinikahinya ternyata jauh lebih hina dari yang pernah ia bayangkan. Kirana menatap dingin pada sosok yang kini merangkak di kakinya, memohon pengampunan yang tidak akan pernah datang. Isak tangis Adnan tidak lagi menyentuh hatinya. Luka itu terlalu dalam, pengkhianatannya terlalu mutlak. Dengan satu tarikan napas panjang, ia mengumpulkan kembali kepingan hatinya yang hancur, menempanya menjadi baja yang lebih keras dari sebelumnya. Sisi CEO dalam dirinya mengambil alih sepenuhnya, dingin, efisien, dan tanpa ampun. Ia kembali menekan tombol interkom, suaranya kini setegas baja. Budi, masuk sekarang. Bawa 2 orang bersamamu. Pintu terbuka dan kepala keamanan masuk, wajahnya tegang. Tanpa mengalihkan pandangannya dari Adnan, Kirana memberi perintah. Bawa pria ini. Borgol dia dan tempatkan di ruang isolasi di lantai bawah. Putus semua komunikasinya. Panggil tim pengacara kita dan hubungi kepolisian, katakan ini kasus percobaan pembunuhan berencana. Adnan menjerit,
Memanggil nama Kirana saat dua petugas keamanan yang kekar menariknya berdiri dengan paksa. "Kirana, jangan. Aku mohon. Aku mencintaimu," teriaknya. Kirana hanya membuang muka, seolah teriakan itu hanyalah suara angin lalu. Baginya, Adnan telah mati di saat tetesan racun itu menyentuh minumannya. Setelah Adnan diseret keluar dari ruangan, Kirana tidak berhenti. Adrenalin kini memompa deras di nadinya. Ia tahu, Adnan hanyalah pion. Otaknya, sang raja dan ratu dalam permainan catur keji ini, masih berkeliaran bebas. "Budi," lanjutnya, "kerahkan seluruh tim MU. Segel kantor Arman di lantai 68. Jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Tangkap dia. Dan cari tahu semua informasi tentang wanita bernama Livia itu. Aku mau mereka berdua ditemukan sebelum matahari terbenam." Tim keamanan bergerak cepat. Suasana di Prameswari Tower yang baru saja tenang, kini kembali tegang dengan aura perburuan. Namun, para konspirator itu ternyata selangkah lebih di depan. Beberapa menit kemudian, laporan pertama masuk melalui radio komunikasi Budi, suaranya terdengar berat. "Lapor, Bu. Kantor Arman sudah kosong. Komputernya telah dihapus total dan semua dokumen pribadi telah hilang. Menurut staf, ia izin pulang lebih awal karena urusan keluarga mendadak sekitar 1 jam yang lalu." Kirana mengepalkan tangannya. Lacak ponsel dan mobilnya. Laporan kedua datang lebih cepat dan lebih buruk. "Ponselnya tidak aktif, Bu. Dan mobilnya terekam keluar dari parkir basement 70 menit yang lalu, tepat sebelum Rio memicu alarm. Dia sudah pergi jauh." Dan paku terakhir di peti mati perburuan itu datang dari tim IT. "Bu Kirana, kami melacak data Livia. Ia tercatat dalam manifest penerbangan ke Singapura yang baru saja lepas landas 20 menit yang lalu." Kirana bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Mereka kabur. Ular-ular itu telah lolos dari sarangnya. Arman dan Livia, dua dalang utama, telah merencanakan pelarian mereka dengan begitu rapi. Mereka tidak hanya merancang pembunuhan, tapi juga jalan keluar yang sempurna. Ancaman itu belum berakhir. Justru kini menjadi lebih berbahaya karena berada di luar jangkauannya. Ruangan yang tadinya terasa seperti akhir dari cerita, kini terasa seperti awal dari sebuah babak baru yang jauh lebih gelap. Malam telah turun di Jakarta, namun lampu di lantai 72 Prameswari Tower masih menyala terang. Polisi dan tim legal telah datang dan pergi. Ruangan Kirana yang megah kini terasa seperti medan perang yang sunyi setelah pertempuran usai. Gelas jus beracun itu telah diamankan sebagai barang bukti, dan setiap sudut kantor menyimpan kenangan pahit dari peristiwa hari ini. Sarah, sang asisten, telah dipulangkan setelah memberikan kesaksiannya, wajahnya masih pucat karena syok. Kini, di dalam ruangan yang luas itu, hanya tersisa 2 orang, sang ratu yang terluka, dan pion kecil yang ternyata menjadi penyelamatnya. Kirana duduk di kursinya, menatap kosong pada gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, benteng pertahanannya runtuh. Ia tidak lagi berusaha menjadi kuat. Ia membiarkan dirinya merasakan semua sakit itu. Lalu, ia menoleh pada Rio, yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan, tidak berani bersuara, seolah takut mengganggu kesedihan sang CEO. Kirana menatapnya lama, benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Bukan sebagai seragam, bukan sebagai fungsi, tapi sebagai seorang manusia. Seorang anak laki-laki kurus dengan mata yang jujur dan keberanian sebesar gunung. "Aku berutang nyawa padamu, Rio," kata Kirana, suaranya pelan dan serak, bebas dari nada perintah yang biasa ia gunakan. "Aku bisa memberimu uang. Cukup banyak hingga kamu dan mungkin 7 turunanmu tidak perlu bekerja lagi seumur hidup." Ia mengujinya, ingin melihat karakter anak ini lebih dalam. Rio menggeleng pelan. Ia melangkah maju dengan ragu, berhenti beberapa langkah dari meja Kirana. "Saya tidak melakukannya untuk uang, Bu," jawabnya tulus. "Almarhum ayah saya pernah bilang, harga dari nyawa seseorang bukanlah uang, tapi kesempatan untuk hidup. Saya hanya senang ibu masih punya kesempatan itu." Jawaban sederhana itu menghantam Kirana lebih keras dari pengkhianatan suaminya. Di dunia yang penuh dengan orang-orang serakah, anak ini adalah anomali.
Ia adalah bukti bahwa ketulusan masih ada. Kirana tahu, memberikan Rio uang hanya akan merendahkan perbuatannya. Anak ini layak mendapatkan lebih. Ia layak mendapatkan kesempatan. Keberanian dan kejujuran sepertimu adalah aset yang lebih berharga dari semua uang yang dimiliki perusahaan ini, kata Kirana, matanya kini menatap Rio dengan intensitas yang baru. Maka aku tidak akan memberimu ikan, Rio. Aku akan memberimu kail dan mengajarimu cara memancing di lautan paling ganas sekalipun. Ia menegakkan tubuhnya, sisi CEO dalam dirinya kembali, namun kali ini dengan tujuan yang berbeda. Mulai besok, kamu bukan lagi office boy. Aku akan membiayai seluruh pendidikanmu. Selesaikan SMAMU, lalu pilih universitas bisnis terbaik. Aku yang akan menanggung semuanya. Sebagai gantinya, aku hanya minta satu hal, kesetiaanmu. Belajarlah, tumbuhlah, dan suatu hari, bantu aku membangun kembali perusahaan ini di atas dasar kejujuran. Rio tertegun, matanya terbelalak tak percaya. Tawaran itu begitu besar. Begitu di luar jangkauan mimpinya yang paling liar. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena haru. Saya bersedia, Bu, katanya dengan suara bergetar. Hari itu, di tengah reruntuhan sebuah pengkhianatan, sebuah ikatan baru ditempa. Ikatan antara seorang mentor dan muridnya, antara seorang ratu dan ksatria kecilnya. Sebuah awal yang sama sekali berbeda telah dimulai. 7 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka, membangun kembali sebuah kerajaan, dan menempa seorang anak laki-laki ketakutan menjadi seorang pria yang tangguh. Prameswari Group, yang sempat goyah akibat sabotase dan pengkhianatan Arman, kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Kirana Prameswari berhasil menavigasi perusahaannya melewati badai tergelap dalam sejarahnya. Pengkhianatan itu meninggalkan bekas luka yang permanen di hatinya, membuatnya menjadi pemimpin yang jauh lebih berhati-hati, yang kepercayaannya kini setara dengan emas paling murni, langka dan sangat berharga. Ia tidak lagi mudah tersenyum, namun sorot matanya kini memancarkan kebijaksanaan dan kekuatan yang jauh lebih dalam. Di dalam ruang rapat utama yang diisi oleh jajaran direksi senior, seorang pemuda berusia 24 tahun berdiri dengan punggung tegap di depan layar presentasi raksasa. Ia mengenakan setelan jas yang dipesan khusus, bicaranya lugas, dan setiap argumen yang keluar dari mulutnya didukung oleh data yang akurat dan visi yang cemerlang. Tidak ada lagi jejak anak laki-laki kurus yang gemetaran di koridor. Di hadapan mereka adalah Rio, direktur pengembangan bisnis termuda dalam sejarah Prameswari Group. Ia baru saja selesai memaparkan strategi ekspansi pasar ke tingkat Asia Tenggara, sebuah rencana yang begitu berani namun sangat terukur, yang membuat para direktur tua yang awalnya skeptis kini mengangguk-angguk kagum. Kirana, yang duduk di kepala meja, mengamatinya dalam diam. Bukan lagi dengan tatapan seorang mentor yang mengawasi muridnya, melainkan dengan tatapan seorang ratu yang bangga pada panglima perangnya yang paling hebat. Selama 7 tahun, Rio telah membuktikan dirinya. Ia melahap setiap buku, setiap pelajaran, setiap tantangan yang Kirana berikan. Ia lulus dari universitas dengan predikat tertinggi dan memulai karirnya dari bawah, menolak setiap perlakuan istimewa. Ia meraih posisinya sekarang bukan karena belas kasihan, melainkan karena kerja keras dan otaknya yang brilian. Ia telah menjadi tangan kanan Kirana, penasihatnya yang paling dipercaya, satu-satunya orang di dunia yang memahami cara berpikirnya tanpa perlu banyak bicara. Ikatan mereka telah berevolusi. Dari utang nyawa menjadi sebuah kemitraan yang kokoh, dari hubungan mentor-murid menjadi persahabatan yang dalam. Mereka adalah tim yang tak terkalahkan, diikat oleh sebuah rahasia dari masa lalu dan visi yang sama untuk masa depan. Rio adalah bukti hidup dari kesempatan kedua, dan Kirana, melalui Rio, menemukan kembali sebagian dari kepercayaannya pada kemanusiaan. Namun, di balik semua tatapan penuh hormat dan diskusi bisnis hingga larut malam, takdir diam-diam sedang menulis babak terakhir dari kisah mereka, babak yang tidak akan mereka temukan dalam proposal bisnis manapun. Malam itu, Prameswari Tower sudah senyap. Para karyawan telah lama pulang, menyisakan keheningan agung di lantai 72. Hanya ada 2 orang yang tersisa di sana, Kirana dan Rio. Mereka baru saja berhasil menutup kesepakatan terbesar dalam sejarah perusahaan, buah dari strategi brilian Rio dan negosiasi tanpa celah dari Kirana.
Botol sampanye yang baru mereka buka setengahnya masih berdiri di atas meja, menjadi saksi bisu kemenangan mereka. Euforia pekerjaan telah mereda, menyisakan kelelahan yang memuaskan dan kebersamaan yang hening. Kirana berdiri di depan jendela kaca raksasanya, menatap lautan lampu Jakarta yang terhampar di bawahnya, seperti permadani permata. 7 tahun yang lalu, desahnya pelan, suaranya lebih terdengar seperti bisikan pada dirinya sendiri. Di ruangan ini, menatap pemandangan yang sama, aku pikir hidupku sudah benar-benar berakhir. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan secuil kerapuhannya terlihat di hadapan Rio. Rio, yang sedang merapikan beberapa dokumen, berhenti. Ia berjalan mendekat dan berdiri di samping Kirana, menjaga jarak yang sopan. "Hidup ibu tidak berakhir," jawabnya lembut, suaranya penuh dengan kehangatan yang tulus. "Ibu hanya sedang menulis ulang babak pertamanya. Saya hanya beruntung bisa berada di sini untuk membacanya." Kirana menoleh, menatap wajah Rio yang kini diterpa cahaya lampu kota. Ia tidak lagi melihat anak laki-laki kurus yang ia selamatkan dari kemiskinan. Ia melihat seorang pria yang berdiri setara di sampingnya. Pria yang memahami luka-lukanya tanpa perlu ia jelaskan. Pria yang kesetiaannya menjadi sauh bagi jiwanya yang pernah karam. Selama ini, ia menganggap perasaannya pada Rio adalah kebanggaan seorang mentor. Tapi malam ini, di tengah keheningan ini, ia menyadari ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuat jantungnya berdebar sedikit lebih cepat saat Rio tersenyum. Sesuatu yang membuatnya merasa aman dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. Di sisi lain, Rio telah menghabiskan 7 tahun terakhir memuja Kirana. Awalnya sebagai seorang penyelamat, lalu sebagai seorang guru, dan akhirnya sebagai seorang wanita yang paling luar biasa yang pernah ia kenal. Ia selalu menjaga perasaannya rapat-rapat, menguburnya di bawah lapisan profesionalisme dan rasa terima kasih. Namun melihat Kirana yang begitu rapuh di hadapannya, pertahanannya runtuh. Ia melihat Kirana bukan sebagai bosnya, melainkan sebagai wanita yang ingin ia lindungi dan bahagiakan seumur hidupnya. Udara di antara mereka terasa berubah, menjadi lebih padat dan penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Jarak sopan di antara mereka kini terasa seperti sebuah jurang yang ingin mereka seberangi. Rio memberanikan diri. "Kirana." Untuk pertama kalinya ia memanggil nama itu tanpa embel-embel, "Bu." Kirana tidak terkejut, seolah ia memang menantikannya. Mereka saling bertatapan, dan di dalam sorot mata satu sama lain, mereka menemukan jawaban yang sama. Kisah mereka bukan lagi tentang utang budi atau kemitraan bisnis. Di keheningan lantai 72 itu, mereka akhirnya mengakui sebuah kebenaran baru. Mereka telah jatuh cinta. Nama, Kirana, yang diucapkan Rio tanpa gelar itu menggantung di udara, meruntuhkan dinding terakhir yang tersisa di antara mereka. Keheningan yang mengikuti bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang syarat akan makna, di mana dua hati akhirnya berani saling mendengarkan. Dengan keberanian yang sama seperti saat ia menerobos kekacauan 7 tahun lalu, Rio mengambil satu langkah lebih dekat. "Kirana," ulangnya, suaranya kini lebih mantap. "Selama 7 tahun ini, saya menghabiskan setiap hari untuk mengagumi Anda. Awalnya sebagai penyelamat saya, lalu sebagai guru, lalu sebagai pemimpin. Tapi saya tidak bisa membohongi diri saya lagi. Kekaguman itu telah lama berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam dan lebih tulus. Saya mencintai Anda. Bukan karena siapa Anda, tapi karena semua yang telah Anda lalui dan bagaimana Anda tetap berdiri tegak." Kirana menatapnya, matanya yang tajam kini berkaca-kaca. Bekas luka pengkhianatan di hatinya terasa sedikit perih, sebuah refleks dari rasa takut yang lama terpendam. Ia pernah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah lagi memberikan hatinya pada siapapun. Namun pria di hadapannya ini berbeda. Pria ini adalah pondasi dari kehidupannya yang baru. Pria yang kejujurannya telah teruji oleh maut. "Setelah pengkhianatan Adnan," bisik Kirana, "aku membangun benteng yang begitu tinggi di sekeliling hatiku. Aku berjanji tidak akan ada seorang pria pun yang bisa menembusnya." Ia mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Rio dengan lembut. "Tapi aku salah. Kamu tidak menembusnya, Rio. Kamu justru membantuku membangunnya kembali dari dalam, dengan kesetiaan dan ketulusanmu. Kamulah yang mengajariku kembali cara untuk percaya."
Ia mengambil tangan Rio dan menggenggamnya erat. Senyum tulus pertama yang benar-benar hangat dan penuh cinta akhirnya terbit di wajahnya. Kita telah menghabiskan 7 tahun membangun kembali sebuah perusahaan bersama. Kemitraan kita telah teruji oleh krisis dan waktu. Ia menatap lekat ke dalam mata Rio. Bagaimana kalau sekarang, kita mulai membangun sisa hidup kita? Bersama? Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman pribadi yang indah, di bawah naungan langit senja, Kirana Prameswari dan Rio mengikat janji suci. Upacara itu berlangsung hikmat dan privat, hanya dihadiri oleh segelintir orang yang benar-benar mereka percayai. Tidak ada lagi ibu Kirana sang CEO dan Rio sang anak didik. Yang ada hanyalah Kirana dan Rio, dua jiwa yang disatukan oleh takdir yang luar biasa. Kisah mereka adalah bukti. Bukti bahwa takdir, yang nyaris berakhir tragis dalam segelas jus alpukat beracun di lantai 72, ternyata bisa menulis ulang jalan ceritanya menjadi sebuah kisah cinta yang paling tidak terduga. Karena terkadang, pahlawan sejati bukanlah mereka yang memakai jubah atau memegang tahta, melainkan mereka yang memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika mereka merasa paling tak terlihat. Dan cinta sejati, seringkali lahir bukan dari kesempurnaan, melainkan dari puing-puing kehancuran yang dibangun kembali bersama.